Welcome back to SMS. Sin Louis Monthly Session. Yeay! Yeay, Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Pada kangen nggak? kangen dong pastinya. BTW, gimana nih Kat kabarmu? Baik banget sih, kemarin juga sempat liburan kan ke Bali nih. Kamu kemana? Aku nggak kemana-mana sih, cuman di rumah, cuman main HP. Tapi tetap seru kok, quality time sama keluarga juga. Mantep banget sih. Oh iya, by the way, ada satu fakta menarik nih guys. Apa tuh? Ini sebagai pembuka tahun ajaran baru, jadi ini kita mengundang guest star yang spesial tentunya. Siapa gestarnya? Anak Sinlui bukan? Bukan nih, kita ngundang organisasi dari luar Sinlui. Wah, gila. Keren banget sih. Emang kalau nggak sih like, kita nggak dengerin sampai akhir, guys? Iya, setuju. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita undang kedua gestar kita yang kece ini. Welcome, Catherine and Clea. Hai guys. Hai. Mungkin boleh Hai, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. hai, aku Clea dari SMA Kristen Petra 2, organisasi Mapada Station. Aku Catherine dari SMA Kristen Petra 2, organisasi Maprada Station. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik SMS kali ini, which is Radio Sekolah Masih Gaul, kita perlu tahu nggak sih Maprada itu apa, organisasi seperti apa gitu? Oke, jadi sebelumnya Maprada adalah sebutan untuk seluruh warga SMA Kristen Petra 2, mulai dari siswa ataupun guru-guru dan staf. Nah, kalau kita sendiri dari organisasi Maprada Station atau yang bisa disebut Radio Sekolah. Nah, sekarang kita udah kenal kan apa sih organisasi Maprada itu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, sekarang yuk kita ngobrol-ngobrol tentang radio sekolah dan keseruannya. Oke. Hai Clea, apa kabar nih? Oh, baik sih, kamu gimana? Ya baik sih. Kamu liburan ini kegiatannya ngapain aja nih? Aku sih cuma pergi yang dekat-dekat aja sama keluarga, sama temen. Kamu juga kan? Stay. Iya, aku juga pergi yang ke tempat dekat-dekat aja sih. Soalnya kan nggak memakan waktu yang lama. Pokoknya have fun aja sama keluarga. Iya, bener sih. Yang penting itu have fun kalau liburan. Iya, sebelum masuk sekolah nggak sih? Bener-bener. Mumpung liburan kan, have fun dulu ya sebelum mulai sekolah lagi. Iya, biar nggak stres. Bener. By the way, aku tadi udah baca nih tentang definisi radio. Ini aku jelasin ya ke kalian semua dari riset-riset yang aku baca tadi. Jadi, radio itu alat buat mengubah gelombang radio jadi gelombang bunyi atau suara. Jadi, secara keseluruhan, definisinya itu adalah sistem gelombang suara yang dipancarkan dari suatu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat-pesawat penerima di rumah, di mobil, terus di kapal, dan sebagainya. Dan juga kalian tahu nggak sih kalau radio itu berfungsi untuk mengakses informasi. Dan radio itu pertama kali ditemukan oleh Marconi pada tahun 1896. Dan dari aku yang baca tadi, awalnya itu radio berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan berita, ataupun buat kayak kepentingan kenegaraan secara umum. Benar sih, jadi radio itu kan sudah ada zaman dulu sampai sekarang masih dipakai gitu. Terus sifatnya juga fleksibel. Radio itu kan juga berkembang terus sesuai seiringnya zaman dan berkembangnya teknologi. Sekarang radio pun udah ada aplikasinya di HP. Iya, benar banget. Apalagi di era globalisasi ini pasti banyak kayak radio dalam berbagai bentuk. Nah, jadi menurut Clea, radio itu penting nggak sih di zaman sekarang? Menurutku untuk sebagian orang penting dan untuk sebagiannya lainnya mungkin kurang penting ya. Soalnya untuk sebagian yang penting itu radio itu kan paling cepat ya untuk menyalurkan informasi-informasi. Kan sudah ada banyak teknologi dan internet lainnya, tapi mereka kan belum tentu gitu ya, kayak menyalurkan berita-berita penting dan informasi tersebut secara cepat. Misalkan
jurnalisnya butuh waktu untuk menulis beritanya dan lain-lain. Nah, kalau radio ini kan langsung disalurkan secara live. Misalkan di mobil ya kita kan melakukan perjalanan jauh. Pada suatu jalan itu misalkan ada macet ataupun ada kecelakaan, kita dapat mengetahuinya langsung itu dari radio. Kan nggak mungkin tiba-tiba udah langsung ada di HP atau lain-lainnya. Nah, untuk sebagian lainnya yang kurang penting, itu kita dapat mengakses informasi-informasi lainnya melalui TV, koran, HP, dan juga lain-lainnya. Kan ada teknologi canggih lainnya gitu ya, yang lebih sering dipakai untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi yang aku tangkap sih berarti kayak penting atau enggaknya radio itu tergantung kebutuhan masing-masing pribadi orang nggak sih? Benar, tapi menurutku radio ini masih lebih banyak pentingnya ya. Iya, benar banget. Masih kepake lah kalau di zaman sekarang. Benar. Nah, radio sekolah kan sekarang udah jarang nih kayak ditemukan di mana-mana. Banyak yang lebih mengaksesnya itu pakai digital platform semua. Lalu, apa sih yang memotivasi Maprada buat tetap eksis dan melanjutkan radio sekolah? Nah, kita Maprada Station itu bukan hanya sebagai sarana informatif saja, tapi kita juga sebagai sarana hiburan. Selain kita menyalurkan berita-berita, kita juga memutar lagu-lagu ketika istirahat di sekolah, terus kita mengadakan event-event, dan kita juga mengupload podcast kayak seru gitu. Kan di sekolah udah banyak tugas, ulangan, kita harus belajar, lain-lainnya. Kita ini juga mau di hiburan gitu. Kedengeran seru banget nggak sih? Iya, apalagi offline tuh bakal seru banget sih. Iya. Maprada sendiri juga pernah buat ini ya, podcast waktu online school. Bener nggak? Ya benar, kita udah buat beberapa podcast gitu, ada live di Instagram dan juga podcast-podcast sesuai tema event tertentu. Misalkan ada Valentine's dan juga Christmas, itu ada di Instagram Maprada Station. Nah, bedanya nih, kalau online itu kita kan membuat podcast tersebut secara online kayak Zoom ini. Kalau offline kita biasanya langsung siaran di ruangan radio sekolah yang disalurkan melalui speaker-speaker yang ada di gedung sekolah. Nah, selain itu kita kan ada event-event juga. Kalau online sih kita lebih aktif di Instagram. Jadi kayak mengajak berbaur gitu ya, untuk saling mengenal. Nah, kalau offline sih kita akan ada event-event. Kedengaran interesting banget nggak sih? Nah, lalu akhir-akhir ini udah mulai siaran langsung. Jadi apa yang membedakan dari siaran online dan siaran offline? Nah, siaran online itu ada kemudahannya dan juga ada kesusahannya sih. Nah, kalau kemudahannya itu, kalau siaran online itu kan lebih nggak gugup gitu ya, nggak tegang. Soalnya kan bisa diulang lagi, bisa di-retake. Kalau kesusahannya sih ribet ngeditnya ya. Iya, pasti editor-editor relate sih. Ya, terus kalau offline kita kemudahannya itu nggak perlu ngedit. Kan online sekali take gitu, jadi nggak usah ribet-ribet ngedit. Nah, kalau kesusahannya itu kita kan perlu ngatur sound systemnya, suaranya, memperhatikan intonasi, suara, dan juga pemilihan kata-katanya. Kan sebisa mungkin nggak salah gitu kan, soalnya live gitu satu kali aja. Dan juga kayak harus mengatasi rasa gugup gitu ya, harus lebih pede gitu. Benar-benar, pasti di segala sesuatu itu ada suka dan dukanya. Dan dilewati bareng-bareng ya, jadi pasti akan membuahkan hasil yang baik lah di akhir, bener nggak? Benar-benar, yang penting kita jalani aja terus have fun gitu. Iya, jalani dengan fun lah hitungannya. Oke, dari segmen 1 kita tuh jadi mengenal nih bagaimana gambaran radio dan organisasi Maprada. Untuk segmen 2 saya serahkan ke Kat. Wah, thank you nih buat Janice dan juga Clea, karena segmen 1 tadi tuh keren banget sih. Nah, sekarang kita udah ngerti kan, kalian juga udah ngerti, udah paham tentang radio sekolah secara general. Nah, di segmen yang 2 ini, kita bakal lebih menggali ke pengalaman-pengalaman Catherine sebagai anggota Maprada waktu siaran langsung di sekolah. Welcome Catherine, hai! Hai Kathleen. Apa kabar nih? Baik. Kalau kamu gimana?
Baik juga dong pastinya. Siap, Kita langsung mulai aja kali ya. boleh. Mungkin bisa kamu ceritain pengalaman-pengalaman seru sebagai penyiar radio di sekolah. Terus ada kesulitan-kesulitan juga mungkin apa tantangannya. Kalau untuk pengalaman pribadi, aku udah pernah siaran radio secara offline. Menurut aku tuh seru banget, mulai dari nyiapin materinya, atau saat prosesnya kita ngomong langsung secara live, ataupun sebelum kita siaran, mulai dari siapin bahan, lalu cek sound, dan lain-lain. Itu seru banget pengalamannya, dan menurut aku itu worth it banget. Kalau untuk kesulitan ataupun tantangannya sih, aku ada beberapa hal sebagai siar radio. Pertama, itu kita harus bisa mengatasi nervousnya supaya kata-katanya tuh nggak belibet. Kan biasanya kalau kita udah nervous gitu, kata-kata yang kita keluarin atau belibet gitu kan ya. Otomatis kalau yang dengerin kita ngomong jadi nggak enak dong gitu. Lalu yang kedua itu kita harus up to date tentang informasi-informasi. Kan kalau misalnya kita nyarin informasi-informasi yang udah lama gitu kan, pasti yang dengerin juga agak males gitu kan ya. Kan kita udah tahu informasinya juga udah lama gitu, ngapain gitu. Lalu untuk yang ketiga, kita juga harus bisa memperhatikan durasi. Kan biasanya kalau kita udah kasihkan ngomong saat siaran radio gitu, kadang-kadang wah kita jadi nggak merhatiin durasi. Nah, untuk yang terakhir, kita juga harus bisa pakai bahasa Indonesia yang semua orang mengerti. Jadi kita nggak boleh keceplosan ngomong pakai bahasa daerah gitu. Apalagi yang kita biasanya dari Surabaya banget, itu kan udah kental banget bahasa Surabayanya gitu kan ya. Pasti biasanya sering keceplosan. Nah, kita sebagai penyiar radio nggak boleh tuh kayak gitu. Jawanya sering keluar ya. Iya, betul banget. Oke, kan kita bahas soal struggle nih ya. Apa aja sih skill-skill yang menurut kamu perlu nih dikuasai sama seorang penyiar radio? Yang pertama, menurut aku tuh public speaking. Kita sebagai penyiar radio harus punya public speaking yang bagus dan mempunyai kepercayaan diri. Menurut aku itu sih yang paling penting. Karena kalau kita udah percaya diri, otomatis omongan yang akan kita keluarkan pasti lebih enak dan lebih enak didengar gitu. Untuk yang kedua, kita harus bisa mencarikan suasana supaya suasananya tuh nggak kerasa kaku atau awkward gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong dengan suasana yang kaku atau awkward, pasti kan orang-orang yang dengerin juga nggak enak gitu, kerasa awkwardnya gitu. Dan untuk yang terakhir, seperti yang udah aku mention tadi, kita harus bisa up to date ke segala hal. Karena materi yang akan kita bicarain itu penting banget untuk menarik orang menonton. Bener nih, ngomongin soal materi yang harus menarik nih. Topik bahasan radio sekolah tuh apa aja sih? Biasanya kamu bahas seputar apa nih? Dan juga durasinya. Kalau topik, kita biasanya tuh sharing yang lagi trending, terutama di bidang entertainment. Contohnya kayak music, art, fashion, ataupun seperti kayak film. Biasanya kita juga sering update tentang rekomendasi film, resensinya juga kita sering update. Tapi kita juga harus memilah dulu informasi-informasi yang baik untuk kita sharekan gitu kan ya. Lalu untuk topik yang biasanya kita sharekan juga tentang keseharian ataupun berita-berita seputar kehidupan Maprada atau warga sekolah SMA Kristen Petra 2. Nah, itu biasanya kita update banget tentang misalnya ujian-ujian atau liburan-liburan. Lalu kalau durasinya, kita ada sedikit perbedaan antara saat online ataupun offline. Kalau online, biasanya itu kita kurang dari 10 menit atau paling maksimal 15 menit. Nah, tapi kalau offline, biasanya kita sesuaikan saat jam istirahatnya kita. Setelah kamu biasanya radio di sekolah, maupun yang kalau akhir-akhir ini mungkin online juga ya, kamu ada nggak sih dapat feedback dari teman atau guru, dan gimana cara kamu menyikapi feedback dari mereka? Kalau dapat feedback, kita ada nih feedback daily. Jadi kita bisa banget menerima request-request lagu dari seluruh warga sekolah, mulai dari siswa ataupun guru-guru. Lalu kalau misalnya kita mengadakan event extern atau event yang bisa diikuti oleh seluruh warga sekolah, nah kebanyakan dari Maprada itu berpartisipasi untuk mengikuti. Jadi itu feedback yang paling seru banget sih menurut aku.
Lalu kalau bicara tentang feedback, bukan cuma positif aja, tapi kita juga bisa menerima tentang kritik-kritik, apalagi kritik-kritik yang membangun. Contohnya kayak, saat kita siaran itu suaranya itu kurang kedengeran, atau saat kita broadcast juga, speednya kecepatan. Kita sebagai organisasi Mapada Station sangat bersyukur untuk menerima feedback-feedback seperti itu dan kritik-kritik. Itu berarti menandakan masih banyak banget yang peduli, mendengarkan dan juga pay attention sama organisasi Mapada Station. Yang pastinya kritik-kritiknya membangun biar organisasinya lebih baik lagi ke depannya ya. Betul banget. Thank you juga yang udah kritik kita. Yes. Menurut kamu nih, untuk ke depannya, radio sekolah ini bisa bertahan atau berkembang seperti apa? Inovasi-inovasi apa yang akan muncul nih? Yang pasti nggak cuma bertahan doang, tapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk berkembang lebih jauh lagi ya. Kalau soal inovasi pasti banyak banget dari anggota-anggota kita yang udah memunculkan ide-ide, mulai dari event-event monthly, weekly, ataupun daily. Nah, tapi aku sendiri belum bisa nge-spill ya program apa nih kira-kira, soalnya masih rahasia banget nih. Pokoknya stay tune gitu ya? Stay tune aja ya pokoknya ya di Mapada Station. Oke, kalian juga harus stay tune nih sama Prada. Nah, itu tadi nih obrolan aku sama Catherine. Sekarang kita akan invite kembali host sama guest star kita, Janice and Koyang. Hai. Welcome. Gimana nih obrolan kita kali ini? Kalau menurut aku sih, aku dapat pelajaran-pelajaran ya dari gimana kinerjanya Maprada, terus jadi terinspirasi juga sih. Kalau kamu gimana, Cap? Pastinya sebagai anggota organisasi harus profesional, fokus, baik juga yang harus diperhatiin, kita harus bisa menerima kritik, masih banyak lagi lah ya pokoknya. Kita belajar banyak banget dan kita berharap teman-teman di rumah juga belajar banyak dari Catherine dan juga Koya hari ini. Benar banget. Dan juga aku dapat pelajaran sih, kayak kita harus mau menerima kritik dan saran ya buat jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Benar. Thank you juga buat Maprada, terutama Clea dan juga Catherine yang udah mau datang ke Sinwi TV nih, ke SMS. Semoga collab kita hari ini bisa jadi awalan yang baik untuk kedua organisasi. Amin. Thank you juga buat Kathleen dan juga Jenny sudah mengundang kita. Thank you juga Sinwi TV yang sudah mewawancarai kita hari ini. Semoga kedepannya maju terus ya. Ya, semoga Maprada juga lebih sukses ke depannya. Thank you. Oh iya guys, jangan lupa buat follow IG-nya Maprada di @mapradastation dan jangan lupa juga follow IG-nya Sinwi TV, yaitu @sinwitv. See you soon di next video guys. Bye-bye. Bye.